Hi again everyone, welcome back again to Bitcoin Update. So, good morning and of course good afternoon, good evening. Karena saya nggak tahu ya teman-teman nontonnya kira-kira nanti di jam berapa. But anyway, saya update ini di sekitaran jam 6 pagi ya, menjelang closing sesi New York. Kebetulan lagi ada maintain posisi juga, jadi memang lagi ya takes time a little bit ya buat update video ini. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita ngelihat Bitcoin hari ini kan ada koreksi ya, bukan koreksi lah, kita bilang ada rebound lah ya terjadi atas penurunan yang beberapa hari lalu. Sebenarnya trigger yang paling signifikan itu disebabkan oleh Jules Job Opening ya tadi malam sekitar jam 9 begitu rilis data. Ada penurunan lagi sampai dengan 9,590 juta ya lapangan pekerjaan di sini, menurunnya lumayan drastis dan lumayan signifikan. Seketika pada saat itu terjadi, market langsung aktif gerak, volatile banget dan cenderung awal-awal ya kalau kita lihat buat Bitcoin awal-awal tuh sekitaran jam 9 itu ya langsung nanjak ya. Bam ya, begitu data keluar dia apa istilahnya jigsaw dulu ya, bolak-balik naik turun, habis itu bam nanjak signifikan. Menariknya teman-teman kalau kita ngelihat situasi ini agak terbalik karena Nasdaq dan S&P 500 itu justru cenderung terkoreksi. Bitcoin di sisi lain malah ngikutin XAU-USD. Nah teman-teman, menariknya adalah apakah market saat ini menganggap bahwa Bitcoin adalah salah satu aset safe haven ya, menjadi salah satu aset pengganti daripada XAU. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat ceritanya, sebetulnya wajar ya teman-teman demikian jika terjadi karena hari ini pun Wall Street drop disebabkan salah satunya oleh saham perbankan juga. Jadi saham perbankan tuh lumayan turun signifikan. Dan ketika saham perbankannya turun signifikan, di sisi lain ternyata mungkin hal ini menyebabkan publik lebih percaya untuk memegang Bitcoin ketimbang harus taruh uang mereka di bank. Ya, lagi-lagi Bitcoin kali ini mulai menunjukkan ya fungsi sesungguhnya untuk sebagai salah satu fungsi untuk storage ya, atau untuk penyimpanan. Selain itu, apa iya jika memang nanti resesi ekonomi terjadi, orang-orang justru malah lompat ke Bitcoin dan lebih prefer untuk pegang Bitcoin? Nah ini sebenarnya menjadi misteri kita semua karena kita belum tahu pasti kira-kira apa yang akan terjadi pada Bitcoin atau pada saat resesi ekonomi. Apakah para pelaku pasar akan lebih prefer untuk megang aset dalam tanda kutip digital aset seperti Bitcoin atau mungkin seperti cryptocurrency lainnya atau aset-aset kripto lainnya? Ya itu masih menjadi pertanyaan paling besar untuk saat ini. Karena kalau misalnya kita udah tahu hal itu dan istilahnya sudah confirm 100% resesi ekonomi, orang malah pegang Bitcoin, justru ini adalah momen terbaik untuk kita melakukan transaksi. Tapi kalau misalkan sebaliknya, justru pada saat resesi orang menghindari bertransaksi di aset yang beresiko atau aset yang kemungkinan volatilitasnya tinggi. Jadi istilahnya kan rawan buat mereka. Kalau misalkan mereka pengen tarik ternyata hari ini lagi floating 20% atau 30% kan resiko banget buat mereka. Ya, jadi istilahnya mereka butuh yang lebih liquid. Ya, mungkin pegang emas pada kala itu akan menjadi salah satu opsi terbaiknya. Nah, jadi memang teman-teman kalau kita lihat progres hari ini bisa dibilang ya menunjukkan bahwa kondisi di Amerika sebenarnya udah mulai kelihatan ya. Mungkin bahasanya nih kita udah masuk ke dalam mild recession ya. Mild recession tuh kayak apa ya, mungkin setengah resesi ya, menjelang resesi. Karena kalau misalnya kita ngecek dari datanya, ini kan kita berbicara soal data lapangan pekerjaan ya. Ini turunnya lumayan signifikan. Yang untuk bulan Maret ya, 2 kali lipat ya istilahnya dalam 2 bulan. Awal-awal tuh sekitar 10 jutaan masih ya, turun jadi 9,9 juta. Sekarang ekspektasinya 9,7, turunnya jadi 9,5 juta. Ini udah negatif banget nih situasinya buat US dollar. Alright, and kalau kita cek this week udah pasti ya teman-teman, besok malam karena hari ini adalah hari Rabu, which means nanti malam lebih tepatnya di jam 1 jam setengah 2 ya akan ada FOMC ya, press conference. Di situ akan ada Fed interest rate decision. Ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pelaku pasar. Jadi kelihatannya Bitcoin sebenarnya apa ya, saya bilang mungkin dia lebih ke arah sideways aja nih ya. Sama-sama para pelaku pasar cuma pengen nunggu keputusan dari Jerome Powell ya, terlepas dari situasi yang terjadi seperti soal saham perbankan yang mulai rontok, kemudian company-company yang udah mulai mengalami kebangkrutan, dan pada akhirnya
ya kita butuh pencerahan dari Jerome Powell. Apa yang akan dia sampaikan terkait dengan proyeksi ekonomi ke depannya, plus gimana kebijakan mereka dalam mengatasi situasi yang krisis ini atau mendekati krisis. Alright? Dan yang lainnya teman-teman, yang perlu di take note juga, hari ini banget saya sempat inform ya ke teman-teman di Advance Group, karena ini ada satu research ya yang bisa dibilang kita lakukan juga, membahas tentang soal debt ceiling ya teman-teman. Jadi kita tahu soal debt ceiling ini sebenarnya menjadi salah satu problem. Saya di sini sharing ya, guys, pastinya udah nggak asing dengan kondisi US sekarang mengalami kondisi krisis akibat debt ceiling US ya. Janet Yellen dari leader US Treasury menyampaikan bahwa ada resiko Amerika akan menembus batas utang pada bulan Juni mendatang ya. Maksudnya menembus dalam artian di sini apa ya, mungkin udah mulai gak ada uang gitu ya, udah mulai kehabisan ya uangnya. Dan bahkan diperkirakan pada tanggal 1 Juni dan ini lebih cepat dari perkiraan para ekonom sebelumnya. Dalam surat yang dibuat oleh Yellen, dia menyampaikan bahwa setelah meninjau penerimaan pajak federal terbaru, jadi mereka kan setiap tahun tuh ada yang namanya kebijakan fiskal ya, jadi mereka ngatur dari sisi perpajakan untuk pemasukan negara. Perkiraan terbaik kami adalah bahwa kami tidak dapat terus memenuhi semua kewajiban pemerintah pada awal Juni ya, dan mungkin bahkan pada tanggal 1 Juni jika Kongres tidak meningkatkan atau menangguhkan batas uang sebelum waktu itu. Jadi jika seandainya anggota Kongres, Senat, dan administrasi ya belum mencapai kesepakatan untuk meningkatkan debt ceiling, maka implikasinya adalah US kemungkinan akan jatuh ke dalam resesi atau dan sebenarnya sih teman-teman, kondisi terakhir ini terjadi sekitar tahun 1970-an, jadi kayak udah lama banget, dan sekarang banget ya mulai mengalami kondisi goyang lagi ya teman-teman. Dan harusnya sih hal ini nggak mungkin terjadi ya, karena sebenarnya saat ini mereka lagi adu ego aja antara Partai Demokrat sama Republik. Mereka tuh yang menyebabkan terjadinya penundaan ya terhadap keputusan debt ceiling ini. Ada perbedaan pendapat atau pandangan terkait dengan kedua partai ini, yang mana yang satunya dari Partai Republik sebenarnya sudah mengusulkan menyetujui rencana Limit Safe Grow dan Act ya, sepanjang 320 halaman ya. Kalau teman-teman mau baca ini bakal pusing banget ya, yang akan meningkatkan batas utang sebesar 1, triliun dolar Amerika Serikat hingga akhir Maret 2024. Dan menurut McCarthy, rencana tersebut mencangkup penghematan sebesar 4,5 triliun dolar melalui potongan anggaran. So as we see teman-teman, sebenarnya sudah ada kalau saya bilang sih ini kan sudah ada pembahasannya ya. Dia di sini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya planningnya tuh udah ada. Jadi mungkin ini kalau kita bilang cuma permainan aja, drama aja, dan pada akhirnya nggak mungkin istilahnya pemerintah US nggak akan care dengan situasi tersebut gitu ya. Dan sebenarnya ini tadi saya sempat sampaikan ya, kondisi ini sebetulnya secara sentimen akan cenderung mempengaruhi market untuk bullish terhadap gold terutama. Selain itu, saya pikir selain kondisi bullish pada gold, semestinya akan condong bullish juga terhadap Bitcoin. Saya sampaikan ini sekitar jam 5:59 sore ya di hari Selasa. Jadi sebab resiko kepercayaan publik dan bla 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 bla. Dan terakhir saya analisis untuk si XAU atau gold, kita ngelihat dia berbentuk triangle dan ekspektasi saya adalah dia cenderung nanjak. Kalaupun dia breakdown, ujung-ujungnya nanjak juga. That's why saya katakan ke teman-teman sekalian bahwa saya cukup bullish untuk gold. Untuk di gold sendiri progresnya sejauh ini ya, kalau kita cek ya teman-teman ya, let me show you guys ya. Nah ini so far ya, kalau kita lihat progresnya si gold sendiri memang dia bullish, dan ini mempengaruhi yang lainnya ya. Kalau kita ngelihat di sini nggak cuma gold, Bitcoin juga sama akhirnya ikut nanjak. Nah lucunya, makanya saya bilang ya, lucunya dia agak berbeda dengan Nasdaq dan S&P 500. Kali ini dia korelasinya cenderung negatif nih, bukan cenderung positif. By the way, kita bakal bahas untuk Bitcoin di time frame daily. Sebenarnya teman-teman kalau kita lihat ya, berdasarkan faktanya bahwa kita akan berhadapan dengan FOMC nanti malam, there is so many probabilities untuk saat ini, so many skenario. Kita nggak bisa katakan bahwa ini yang punya probabilitas paling tinggi, ini yang punya probabilitas paling kecil. Nggak teman-teman. Why? Karena yang perlu kita ketahui sama-sama, ya para bigger players ini akan mengambil keputusan atau decision berdasarkan apa yang disampaikan Jerome Powell.
Jadi pada dasarnya ini kita kayak mencoba untuk menebak Jerome Powell akan ngomong apa, dan ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan tentunya. Nah so far karena saya ngelihat price action menunjukkan bahwa market saat ini cenderung berpotensi ter-rebound. Kita ngomongin bukan buat bigger picture, tapi kita ngomongin buat lower time frame-nya. Nanti saya tunjukin ke teman-teman di time frame yang kecil, dan ini sifatnya mungkin bisa saja temporary ya, karena balik lagi, nanti begitu Jerome Powell ngomong apapun ya yang dia omongin, kalau memang pada dasarnya hawkish ya market akan drop anyway. Dan dropnya kemana kita udah sama-sama tahu lah dari pembahasan kita sebelumnya. ABC corrective waves still on the table ya, ini belum off the table karena kita belum melihat proses invalidasi yang ideal terjadi pada Bitcoin. Nah di sisi lain ya kita juga ngelihat di sini terbentuk right angle ascending broadening wedge. Ini saya sudah sampaikan dari beberapa waktu lalu. Dan terakhir, ini sekedar tambahan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau bilang juga bahwa wah ini kayaknya berpotensi membentuk triangle, iya jawabannya benar juga ya, nggak ada yang salah teman-teman. Karena sebenarnya pada intinya kita cuma sideways saja di range yang sama untuk saat ini. Pertanyaannya adalah ini sedang proses create base atau menandakan bahwa buyers tuh udah nggak ada power lagi untuk mendorong harga lebih tinggi, dan dia mungkin butuh space yang lebih murah untuk kita bisa melakukan akumulasi kembali. Ya ini kita dalam artian adalah para bigger players ya, bukan kita para retailsnya. Alright, and sekarang kita coba untuk bahas di time frame hourly. Jadi karena saya ngelihat Bitcoin ada potensi rebound, sebenarnya ada sempat pembahasan ya, hari ini saya sempat share ke teman-teman di Advance juga ya, di member video update kita ada sempat pembahasan sebetulnya seputar Ethereum. Memang rencananya untuk melakukan long, dan ekspektasi saya adalah bisa balik ke resisten sebelumnya. Kemudian saya memutuskan untuk eksekusi di Matic ya. Saya lihat Matic di sini punya peluang yang sama, cuman lebih mantep nih kalau dari price action karena dia berhasil membentuk V formation, kemudian progress pullbacknya sangatlah korektif, bertahan di atas exponential moving average 21 time frame 15 menit dan mengalami proses sideways walaupun hanya sesaat aja. Tapi di sini kalau buat saya sih ini udah lebih dari cukup untuk mendapatkan konfirmasi. Yang pasti teman-teman kalau lihat sekarang target hampir tercapai, stop loss saya juga sudah slide ke break even ya. Cuma kalau di chart kan ini ya saya tinggal ganti aja gitu ya, nggak perlu diribetin gitu istilahnya. Dan secara struktur sebenarnya kita ngelihat dia udah constantly create higher high higher low, cuman tambah lama tambah weak. Jadi memang saya antisipasi kalaupun saya lakukan tradingan seperti di Ethereum atau misalkan di Matic ini, saya nggak akan masuk dengan kapasitas besar atau kuantitas besar atau risk yang besar. Salah satu reasonnya adalah karena news event. Jadi saya menghindari news event, tapi kalaupun transaksi biasanya saya transaksi dengan size yang cukup kecil lah untuk saat ini. Ya sekedar untuk ya bisa dibilang cari uang jajan lah ya bahasanya teman-teman ya. Nah anyway, kalau ngelihat progress Bitcoin, kenapa tadi saya katakan ya ini cuma berlaku untuk lower time frame ya, karena memang faktanya kita ngelihat Bitcoin itu masih bertahan di atas area yang sama. Ya, ini adalah area lowest price sebelumnya. Jadi kayak kita ke feel sedikit, abis itu dia cenderung rebound ya. Jadi kita lihat dia cenderung rebound, sideways sedikit, and then bam ya, nanjak lumayan signifikan setelahnya. Kalau kita lihat di 15 minute, kalian bisa lihat dengan clear bahwa break terjadi atas high sebelumnya. Jadi kita lihat di sini seperti lower high, lower low, and then possible lower high, lower low, possible lower low, lower high, and then no lower low, and then kita create new higher high. Jadi istilahnya dari higher high, and then sekarang kalau kita lihat progresnya teman-teman, sebenarnya ya sudah mulai constantly create yang namanya higher high higher low sequence. Ya setidaknya proses saat ini kita ngelihat dia sideways, dan memang karena kita juga mulai memasuki sesi Asia ya, biasanya agak flat dulu nih awal-awal, barulah kemudian nanti kita coba lihat lagi bagaimana progresnya ya sepanjang di sesi Asia atau London dan New York ya. Kalau misalkan kita ngelihat cenderung sideways, nah itu teman-teman berarti kita udah sama-sama tahu ya, bigger players
cuma bisa waiting aja ya. Tapi kalau misalkan ternyata pergerakan masih ada, masih make a move, ekspektasi saya adalah another push to the higher level untuk Bitcoin. Jadi kita bisa testing ke level-level seperti area supply zone sebelumnya dan lain-lain ya. Sementara kalau secara struktur di time frame kecil, selama teman-teman lihat di 15 menit pergerakannya masih cenderung bullish, masih cenderung create higher high, higher low sequence, ya tinggal di follow up aja ya. Tapi kalau misalkan sekali lagi teman-teman sudah merasa ketinggalan, then it's better to wait and see sampai nanti FOMC malam sudah lewat ya. Jadi istilahnya ya kita lebih aman ya, lebih secure juga, lebih dapat kepastian juga terkait dengan langkah kebijakan The Fed ke depannya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Ya, jadi harap waspada di time frame seperti 1 jam sebenarnya sellers masih lebih mendominasi ya, tidak bisa dipungkiri. Proses ini masih bisa dikatakan juga sebagai potensi lower high untuk another lower low nantinya. Jadi seperti ini, makanya ini yang perlu kita waspadai teman-teman ya. Mudah-mudahan sih nanti malam The Fed ngomong triggernya bukan ke arah negatif ya, tapi lebih kepada arah positif. Alright, so I think that's it everybody. Itulah update saya seputar Bitcoin, persiapan sebelum The Fed nanti malam. I wanna say thank you very much for watching and have a nice day buat kita semua. God bless dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys, goodbye.